Ya Mas, agama ini seringkali digunakan untuk membodohi, bisa dibilang hanya jualan cerita, kisah ya, sehingga kita nggak boleh belajar lagi, atau kita nggak punya kesempatan untuk mengkaji, mempelajari makna daripada agama yang sesungguhnya. Sebaiknya kita sebagai umat beragama, apakah kita harus terjebak dengan kisah, atau kita harus lebih berkembang lagi Mas, agar tidak dibodohi oleh para pemuka agama? Seperti yang terjadi saat ini, Mas Yahya, kebanyakan di antara kita kan kenyataannya terjebak di sana, sehingga kita ini bisa dikatakan dibodohi. Karena ketika kita berusaha untuk menggali atau mengkaji lebih dalam tentang apa yang diajarkan di agama itu, dengan pengetahuan, dengan wawasan yang luas, itu seolah-olah dibatasi, seolah-olah dibenturkan dengan ayat, dengan hadis, Mas Yahya. Yang mana itu sudah ketetapan yang kita tidak bisa merubah itu. Makanya sering saya katakan bahwa agama ini adalah aturan yang baku, Mas Yahya. Aturan tentang konsep beragama. Sedangkan konsep pertuhannya berbeda. Nah, disinilah kita harus mempelajarinya tentu dengan pengetahuan dan dengan wawasan yang luas. Sehingga kita tidak terjebak dengan doktrin agama itu sendiri. Yang seolah-olah kisah atau cerita yang ada di agama itu adalah kisah yang sudah tidak boleh lagi dibantah, begitu Mas Yahya. Seolah-olah itu adalah kisah tentang Tuhan dengan umatnya, begitu. Padahal kalau kita mau mempelajarinya lebih dalam, tentu dampaknya akan sangat luas dan akan terjadi yang disebut agama ini sebagai rahmat untuk semesta ini, Mas Yahya. Tetapi kenyataannya itu tidak terjadi. Agama justru menjadi alat untuk mempetak-petakkan. Agama justru menjadi alat, seolah-olah alat yang paling ampuh bahkan untuk mengalahkan apapun yang tidak sesuai dengan agama itu. Artinya kita ini terjebak dengan kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Baik itu kepentingan sosial, kepentingan politik, dan lain sebagainya, Mas Yahya. Lah, ayo kita ini bisa keluar dari sana, kita bisa bangkit dari sana, dan kita bisa mengembangkan pengetahuan atau wawasan kita tentang agama, sehingga kita bisa menerapkan apa sih isi atau makna yang sesungguhnya di dalam ajaran agama itu sendiri, Mas Yahya, apapun agamanya. Sekarang mungkin sudah banyak bukti, bolehlah dibuka di media sosial tentang kelakuan para pemuka agama, ya, bukannya mengajarkan dakwah yang baik untuk umatnya, ini malah joget-joget sekarang Mas. Kemudian bukan seperti dulu, memang benar-benar berdakwah tujuannya, maka sekarang ini kok saya lihat mungkin bukan dakwah lagi Mas, tapi hiburan Mas, atau tontonan. Tujuannya untuk komersil ya, untuk mendapatkan keuntungan ya, juga. Ya pastinya Mas Yahya. Semua sebetulnya sudah dari zaman dulu juga ada kepentingan, Mas Yahya. Ya, sekarang bisa kepentingan komersil, berebut jemaah, ya. Ada banyak hal lah, termasuk kepentingan politik juga sekarang diperjualbelikan kok, Mas Yahya. Untuk kepentingan politik juga. Tetapi isinya justru sudah nggak nampak sekarang ini, Mas Yahya. Kalau dulu masih ada isinya. Istilahnya orang berdakwah, biarpun tidak semua ya, sekarang masih kita lihat itu masih ada lah beberapa yang memang betul-betul menyampaikan isi atau ajaran-ajaran yang benar tentang apa yang diajarkan di sebuah agama terhadap kehidupan ini, Mas Yahya. Biarpun kita juga tidak bisa pungkiri, ada banyak juga yang karena kepentingan itu tadi, bagaimana dia bisa tetap eksis, ya, sehingga melenceng dari yang seharusnya mereka sampaikan di dalam dakwahnya, Mas Yahya. Malah lebih terjebak dengan bagaimana dia bisa terus laris, ya kan? Artinya kalau nggak bisa lucu sekarang ini ya nggak ini, Mas Yahya, ya, nggak laku dan lain sebagainya. Ada banyak hal lah, tetapi tentu itu semua kembali kepada pribadi masing-masing. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu semua saja, Mas Yahya. Jangan sampai kita hanya terjebak dengan cerita-cerita atau kisah-kisahnya saja, tetapi kita harus mampu masuk mempelajari apa makna yang sesungguhnya yang diajarkan oleh sebuah agama itu. Karena kebanyakan ini, Mas Yahya, sekarang ini kan di antara kita ini justru berdebat, berantem, bertengkar, saling menghujat, bahkan saling menyakiti satu dengan yang lain, kan hanya karena kisah-kisah atau cerita-cerita dari agama ini, Mas Yahya. Jadi kita ini dibodohi dengan kisahnya, dengan ceritanya. Kita ini berebut terus tentang itu, Mas Yahya.
tentang bagaimana cara beribadah, tentang aturannya, tentang tata caranya, tentang kisah-kisah para tokoh-tokoh di dalamnya. Kita itu masih terus saja berputar-putar di situ. Ya ini yang membuat kita nggak maju-maju. Karena kita, ya itu tadi, nggak punya kesempatan untuk kita mengembangkan pola pikir kita gitu. Karena seolah-olah apa yang diajarkan itu sudah pasti benar gitu Mas Yahya. Lah kalau kita nggak mampu mengkajinya lebih dalam, bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran yang ada di dalamnya? Kan bisa jadi salah Mas Yahya. Cara kita mempersepsikan, cara kita mengartikan sebuah isi yang ada di dalam agama itu sendiri. Dan itu nyata. Jadi di mana-mana selalu yang dikembor-kemborkan hanya tentang kisah-kisah yang ada. Ya kita ambil contoh dari kisah para nabi saja. Harusnya kita ini kan mempelajari kenapa sih para nabi di zaman dahulu itu melakukan ini, menjalankan ini. Contoh puasa saja lah, ya. Contoh ini. Kenapa di zaman kenabian Nabi Muhammad itu menjalankan ibadah puasa? Kita kebanyakan hanya terjebak menirukan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tanpa kita mempelajari kenapa beliau melakukan itu. Nah ini yang harusnya kita pelajari. Dalam rangka apa gitu loh. Kan tentu punya tujuan toh Mas Yahya. Menjalankan sholat, menjalankan puasa, ini kan pasti ada tujuannya. Untuk apa? Nah, kita terjebak hanya di tata caranya, Mas Yahya. Sudahlah, mau sebagus apapun kita menirukan, mau sehebat apapun kita berusaha untuk menyamai, kita tidak akan pernah bisa menjadi nabi, Mas Yahya. Justru harusnya kita menjadi diri kita sendiri, kemudian pesan yang terkandung di dalamnya, apa yang sudah dilakukan oleh para nabi di zaman dahulu, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, harusnya itu yang mampu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah ini kan kebanyakan kan salah kaprah. Di dalam agama Islam sendiri saja, tokoh-tokoh agama ini berbeda-beda mengartikannya. Ini di negara Indonesia loh ya, antara Habib A dengan Habib B dengan Habib C, cara mengartikan isinya loh berbeda Mas Yahya. Belum lagi bicara tentang aturannya itu sudah berbeda-beda. Oh yang satu gerakannya begini, yang satu lafalnya begini. Kalau nggak sama dikatakan salah. Belum lagi kita bicara dengan yang di luar negeri, Mas Yahya. Bisa jadi malah nggak sama, Mas Yahya. Ya. Nah, pengertian-pengertian tentang inilah yang harusnya mampu membuka wawasan kita lebih luas, supaya kita tidak mudah dibentur-benturkan, diadu domba satu dengan yang lain. Sudahlah. Jangan kita berebut lagi tentang merasa paling benar, paling suci, paling pintar di dalam beragama. Seolah-olah ini harus, ini wajib, ini akidah kita sebagai orang Islam. Kita harus menjalankan ini. Kita harus membela agama kita. Kita harus membela Tuhan kita. Seolah-olah Tuhan itu hanya milik kita. Seolah-olah tata cara kita sajalah yang paling benar. Tata cara kita sajalah yang paling baik, yang paling suci. Jangan dong. Apalagi kalau kita tidak mampu memahaminya. Sebagus apapun ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zikir kita. Tapi kalau perilaku kita, tutur kata kita, tingkah laku perbuatan kita, semasa kita menjalani hidup ini, kita nggak bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang di sekitar, bahkan bermanfaat untuk menjaga dan merawat kelestarian daripada alam semesta ini, ya kan sia-sia semua toh Mas Yahya. Betul enggak? Betul. Bukannya orang-orang yang mencari keuntungan di balik doktrin agama itu tadi, sehingga dijadikan bahan untuk menakut-nakuti umat yang mungkin belum paham ya. Nah, ini apakah gak dosa, Mas? Ya kan kembali lagi, mau merasa berdosa atau tidak. Kebanyakan orang kan mengklaim yang lainnya itu berdosa. Hanya karena penilaiannya seolah-olah nggak baik, nggak benar, kamu berdosa. Tapi apa yang kita lakukan ini, apakah kita sudah sadar bahwa yang kita lakukan pasti baik dan pasti benar menurut orang lain? Kan belum tentu. Jadi dosa ini juga luas, Mas Yahya. Makanya mempelajari segala sesuatu hal jangan dengan pola pikir yang sempit. Tidak akan pernah ketemu. Kalau kita bicara tentang kepentingan, bukan hanya agama, apapun itu, pasti ada kepentingan di dalamnya. Tinggal bagaimana kita saja, mau terjebak di sana atau tidak. Kalau saya mungkin lebih begini, Mas Yahya. Masalah hidup dan mati ini kan sebuah kepastian. Dipastikan hidup berarti dipastikan mati. Kalau nggak hidup nggak akan mati, kan begitu.
Saya tidak mau berpikir terlalu jauh tentang kematian yang nanti pasti akan saya alami juga. Lepas dari, nanti katanya ada kehidupan kedua dan lain sebagainya. Saya tidak mau ngurusi itu. Saya ini dihidupkan oleh Tuhan dan nanti saya akan dimatikan oleh Tuhan. Prosesnya apa kata Tuhan? Saya tidak ngurusi itu. Saya tidak akan ngatur prosesnya Tuhan. Karena itu bukan ranah saya. Ranah saya adalah ketika saya menjalani hidup. Jadi yang terpenting itu saat ini, ketika kita masih hidup. Bagaimana kita mampu menjalankan kehidupan ini dengan seimbang, dengan selaras antara kehidupan jiwa dan kehidupan raga kita. Berarti antara kehidupan yang ada di jagat raya ini juga. Ya kalau saya sudah mampu menjalankan itu ya sudah. Perkara mati nanti urusannya Tuhan sudah. Mau yang seperti apapun. Kalaupun ada orang yang menghakimi, mengatakan nanti akan masuk neraka, bodoh amat. Tidak ada yang tahu. Tidak ada juga orang mati yang kembali karena katanya disiksa neraka dan lain sebagainya. Tidak ada juga orang yang mati itu kembali bercerita bahwa di surga itu ada bidadari. Di surga itu ada bermacam-macam apapun yang kita inginkan. Lalu untuk apa kita terjebak di sana? Hidup ya hidup saja, mati ya mati saja, sudah selesai. Itu bagian daripada rahasianya Tuhan. Yang bukan rahasia ini adalah perjalanan kita semasa kita hidup ini. Ayo, bagaimana supaya hidup ini bermanfaat? Sebelum kita kembali dari yang tidak ada menjadi ada dan nanti akan menjadi tidak ada. Hidup yang bermanfaat, hidup yang penuh cinta kasih terhadap semua, baik sesama manusia maupun ke seluruh yang ada di alam semesta ini. Dan ayo kita bangkit, bangun dari mimpi-mimpi yang diiming-imingkan oleh orang-orang yang belum pernah mengalami. Tentang nanti setelah meninggal begini begitu, sudahlah, tidak penting. Yang terpenting justru saat masih hidup ini. Ayo kita berbuat baik, berbuat benar. Dengan semua. Nggak merasa paling benar, paling baik untuk dirinya sendiri. Untuk kelompoknya, untuk golongannya. Jangan. Ayo buka mata. Melek. Basa Jawa niki. Tangi, melek. Sadar, eling. Supaya kita tidak mudah. Kita ini ditipu, dibodohi oleh orang-orang yang melabeli dirinya sebagai orang yang beragama. Karena sejatinya semua sama. Kita punya potensi yang sama. Punya potensi untuk melakukan hal baik. Juga punya potensi untuk melakukan hal buruk. Punya potensi untuk mengalami hal yang baik. Dan punya juga potensi untuk menerima hal-hal yang nggak baik. Artinya semua bisa terjadi di dalam hidup kita. Untuk itu, ayo kita terus berbenah, terus hati-hati, tidak terjebak dengan penghakiman, dengan label-label, apalagi hanya atas dasar kisah cerita yang katanya, dan katanya. Tapi belajar sadar atas hidup kita yang sesungguhnya, supaya kita mengenali diri kita. Kalau kita kenal diri kita, ya niscaya kita akan mengenali Tuhan kita, Mas Yahya.